Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kemudian selamat sudah menempuh di semester 2. Minggu lalu ada Bu Maya ya yang menjelaskan tentang kebutuhan dan juga kelangkaan. Minggu lalu juga kita sudah ada luring 1 minggu. Jadi bagi yang masuk sudah mengenal pasti Pak Agus gimana cara ngajarnya ya. Jadi kalau yang di daring seperti ini cukup melihat PowerPoint saja ya, jadi tidak melihat wajah Bapak. Tapi kalau yang masuk kemarin, saya rasa sudah melihat wajah Bapak seperti apa dan bagaimana cara Bapak dalam menyampaikan materi. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu ada motif, prinsip, dan tindakan ekonomi. Ini disusun oleh Bu Maya dan Pak Agus ya. Oke, kita next saja. Di sini ada pengertian dari motif ekonomi. Apa yang dimaksud dengan motif ekonomi? Motif ekonomi itu alasan seseorang untuk melakukan sesuatu atau dorongan dari dalam diri manusia untuk bertindak. Nah, contohnya seperti apa? Ada yang paham? Kalian sekolah di BOAS ya, di SMP BOAS. Nah, kalian sekolah di SMP BOAS tuh ada motif atau tujuan. Nah, tujuannya itu dorongan kalian buat kalian sekolah di BOAS itu apa gitu loh. Kalau di sini Bapak buat contohnya itu adalah sekolah, kemudian di sebelahnya ada smart. Nah, jadi kalian itu tujuan ke BOAS atau ke BOAS ini SMP-nya itu misalkan tujuannya ingin menjadi anak yang pintar atau yang cerdas gitu ya. Jadi motifnya seperti itu. Berarti kalian mesti belajar. Next. Macam-macam motif ekonomi. Nah, adapun macam-macam motif ekonomi ini ada 3. Yang pertama ada motif ekonomi produsen, kemudian motif ekonomi konsumen, dan motif ekonomi distributor. Oke, kita lanjut ke yang pertama. Di macam-macam motif ekonomi, yang pertama ada motif ekonomi produsen. Mengenal atau mengetahui tentang produsen itu adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan guna menciptakan atau menambah nilai guna barang. Nah, produsen ini adalah orangnya atau badannya yang melakukan penggunaan barang tersebut atau dalam artian menciptakannya gitu ya. Kemudian beberapa motif ekonomi produsen itu dipengaruhi oleh yang pertama, motif mendapatkan keuntungan. Nah, seperti ini contohnya. Seorang pedagang, misalkan dia yang tiap harinya menjajakan dagangannya. Nah, dia dalam menjajakan dagangannya tersebut itu pasti memiliki tujuan dong. Apa? Tujuannya adalah agar barangnya laku, agar barangnya terjual. Kemudian dia mendapatkan keuntungan dari hasil dagangannya tersebut. Nah, bagaimana caranya? Biasanya dia akan misalkan melihat nih, oh hari ini tren apa sih gitu, apa yang mesti saya jual agar orang-orang tertarik buat membeli barang saya, seperti itu ya. Yang kedua ada motif mencari kekuasaan. Kalau motif mencari kekuasaan ini biasanya dia ditujukan untuk memperoleh kekuasaan ekonomi dalam masyarakat. Misalnya pengusaha yang sudah makmur, kemudian dia mengembangkan perusahaannya dengan harapan dapat dikuasai oleh perdagangan yang lebih luas. Misalnya seperti ini. Kita sekarang lagi banyak online atau aplikasi-aplikasi. Nah, itu adalah motif mencari kekuasaan ya. Misalkan bagaimana caranya orang menggunakannya banyak tapi kita memiliki satu penciptaan ya. Misalkan dia ada toko-toko game, misalkan Shopee, Lazada, misalkan seperti itu ya. Itu adalah motif mencari kekuasaan yang dimana dengan harapan perusahaan mereka yang mereka ciptakan dapat dipergunakan oleh orang banyak. Nah, kemudian ada motif sosial. Apa itu motif sosial? Motif sosial ini dia lebih muncul karena keinginan untuk menolong sama manusia, terutama bagi manusia atau bagi mereka yang membutuhkan. Nah, biasanya didorong oleh apa? Contohnya, misalkan seorang pengusaha yang ingin memberikan bantuan kepada orang yang terkena musibah. Oke, next ya. Nah, jadi untuk yang motif sosial ini dia lebih kayak menyantuni orang miskin, membangun tempat ibadah. Jadi dalam artian motifnya itu buat lebih ke kemanusiaannya gitu ya. Jadi berguna bagi orang yang banyak. Next. Motif ekonomi konsumen. Kita jelas lah ya. Konsumen itu adalah setiap orang memiliki barang atau orang pemakai yang disebut dengan konsumen. Nah, kemudian konsumen ini dia apa? Lebih ke berkepentingan baik diri sendirinya, keluarga ataupun orang lain ataupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Nah, kalau untuk konsumen ini dia terbagi menjadi 3.
Adapun motif-motifnya yaitu memperoleh kepuasan yang optimal untuk bertahan hidup serta agar diterima dalam lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama, memperoleh kepuasan yang optimal. Maksudnya seperti apa? Misalkan motif ini dia lebih ke pengerjaan atau mengkonsumsi barang atau jasanya dengan secara seoptimal mungkin. Nah, jadi dia bagaimana caranya dia harus memperoleh kepuasan dari barang yang dia inginkan itu secara optimal. Lanjut, yang kedua itu ada untuk bertahan hidup. Nah, kalau konsumen untuk bertahan hidup itu seperti apa ya? Jelas dia misalkan dia membeli ini buat dia bisa bertahan hidup gitu, atau dia menggunakan barang ini buat dia bertahan hidup. Apa itu? Misalkan makan, minum ya. Jelas itu dalam artian buat dia bertahan hidup. Kemudian agar diterima dalam lingkungan masyarakat. Nah, kalau ini biasanya dia terkadang orang itu ya dia mengkonsumsi barangnya untuk mendapatkan pengakuan dalam lingkungan tertentu. Misalnya seperti apa? Seorang artis, misalkan dia yang memakai baju rancangan artis terkenal, kemudian dia memakai jahitan dari stylist orang luar negeri. Nah, di situ mereka ingin dalam artian melihat nih, saya mendapatkan penampilan baju bagus gitu. Jadi kalian lihatlah saya gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian agar status sosial naik di mata masyarakat. Nah, di sini juga sama. Kalau dia mempunyai barang yang baru, yang bagus, yang wow gitu ya, akhirnya apa? Dia bisa dihargai oleh orang banyak atau terpandang lah ya. Sehingga apa? Wah, dia ini lebih memiliki dibanding orang lain atau lebih kaya lah dibanding orang lain. Karena lihat dari penampilannya, dia barangnya juga mahal-mahal seperti itu. Next, motif ekonomi distributor. Nah, distribusi adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran barang dan jasa. Sedangkan orang atau lembaganya yang melakukan distribusi tersebut disebut dengan distributor. Pintar. Nah, kemudian di sini untuk distributor kita akan lihat contoh salah satu sekolah, yaitu ini adalah misalkan sekolah atau koperasi sekolah. Nah, koperasi sekolah ini merupakan distribusi. Distribusinya dari mana? Distribusinya adalah kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran barang atau jasa. Ini orang-orang disebut dengan siapa sih mereka ini? Konsumen. Nah, siapa distributor ini? Bapak ini nih, karena dia yang berjualan atau mendagangkan barangnya kepada anak-anak sekolah. Next ya. Prinsip ekonomi. Nah, prinsip ekonomi itu ada 3 prinsip ekonomi. Apa saja Pak? Misalkan yang pertama itu adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Nah, yang kedua, misalkan berusaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau dagangan atau dengan pengorbanan tertentu ingin memperoleh hasil maksimal. Yang ketiga, prinsip ekonomi misalnya berlaku dalam 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi di sini lebih ke prinsip ekonomi itu adalah cara atau tata caranya bagaimana dalam suatu melaksanakan atau melangsungkan kegiatan ekonominya, baik dengan perbandingan rasional irasional ataupun dengan pengorbanan ataupun dengan terkaitnya produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Selanjutnya ada ciri-ciri prinsip ekonomi. Nah, kalau ciri-ciri prinsip ekonomi itu yang pertama ada bersikap hemat. Seseorang dalam melakukan tindakan ekonomi selalu menghindari pemborosan dengan membeli barang-barang yang memang benar-benar dibutuhkan. Yang kedua, menyusun skala prioritas dalam memenuhi kebutuhannya. Seseorang membuat urutan pemenuhan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Nah, skala prioritas ini biasanya dimulai dari pemenuhan kebutuhan yang paling mendesak, kemudian sampai kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditangguhkan. Yang ketiga, bertindak rasional dalam melakukan kegiatan atau tindakan ekonomi, selalu menggunakan akal sehat, bukan berdasarkan emosi atau hawa nafsu. Ayo, siapa yang bisa seperti ini, membeli barang asal beli tapi nggak tahu kegunaannya buat apa. Kemudian, memperhitungkan untung rugi dalam melakukan kegiatan ekonomi, selalu memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang akan didapat. Nah, biasanya kalau ciri-ciri prinsip ekonomi ini dia lebih dalam artian mempositifkan kita untuk belajar hemat, kemudian menskala prioritaskan mana sih yang benar-benar lebih penting kita butuhkan untuk dibeli, kemudian bertindak secara rasional atau secara logika akal sehat kita, misalkan bukan secara hawa nafsu ingin dibeli semua ya, tetapi dipikirkan dulu kira-kira berguna atau tidak ini barang. Dan ketiga, memperhitungkan untung rugi. Nah, kira-kira saya membeli barang ini ada untungnya enggak atau banyak ruginya. Kalau banyak ruginya mending jangan. Dalam artian seperti ini, barang sudah dibeli tapi kita tidak gunakan secara optimal itu barangnya, akhirnya apa? Sia-sia kan belinya. Jadi mending
membeli barang yang benar-benar kita bisa gunakan kefungsiannya. Nah, selanjutnya ada manfaat prinsip ekonomi. Nah, apa sih manfaat dari prinsip ekonomi itu? Yang pertama, mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memperoleh keuntungan maksimal. Kemudian bekerja hemat, cepat, dan tepat untuk memperoleh atau memperkecil resiko kerugian atau kerusakan. Kemudian mencapai tujuan dengan tepat waktu dan berhasil untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkan. Mencapai hasil kerja yang terjamin mutunya untuk memenuhi tingkat kepuasan pelaku ekonomi. Dan terakhir, hidup lebih maju dalam persaingan sehat. Jelas kalau untuk manfaat prinsip ekonomi itu, kita bisa mengoptimalkan segala yang ada di sumber daya kita. Kemudian bekerja kita pun bisa hemat, cepat, dan tepat. Kemudian bisa mencapai tujuan dengan tepat waktu, mencapai hasil kerja yang terjamin mutunya, serta hidup kita pun lebih maju dalam persaingan yang sehat. Tindakan ekonomi. Nah, kalau tindakan ekonomi ini, kita berbicara mengenai tindakan ekonomi. Apa sih tindakan ekonomi itu? Tindakan ekonomi itu adalah tindakan yang dilakukan oleh semua manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia agar dapat mencapai suatu kesejahteraan. Begitulah caranya manusia untuk bertahan hidup agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tindakan ekonomi tersebut sudah umum dilakukan oleh semua manusia. Oke, next ya. Nah, tindakan ekonomi rasional atau tindakan ekonomi yang secara akal sehat. Tindakan ekonomi rasional merupakan tindakan yang didasari yang lebih menguntungkan. Biasanya, tindakan ekonomi ini untuk memperoleh sesuatu yang kepuasan secara maksimal. Misalnya seperti apa sih? Ketika Anda menjalankan bisnis Anda, kemudian mengetahui produk atau harga apa yang akan menguntungkan bisnis Anda, mau sekarang ataupun nanti. Oleh karena itu, tindakan rasional ini sangat penting diterapkan di bisnis ya. Kemudian selain itu, tindakan ini bukan hanya untuk usaha saja. Nah, biasanya berguna juga untuk perseorangan juga. Bisa juga diterapkan ketika ingin beli sesuatu seperti baju. Jadi kita juga mempertimbangkan kira-kira baju yang kita beli ini pantas tidak atau cocok tidak, dan kemudian ada untungnya nggak sih buat kita, seperti itu. Contoh tindakan ekonomi rasional. Saat ini banyak sekali yang menjual baju dengan persaingan ketat dan harga yang relatif lebih murah. Dengan itu Anda bisa memilih dari yang lebih bagus dan lebih murah dari yang lain. Bahkan saat ini Anda sudah bisa berbelanja online yang lebih praktis dan lebih mudah membandingkannya. Biasanya kalau tindakan ekonomi rasional ini kita sudah tahu lah ya, mana barang bagus, mana barang enggak, mana barang yang tiruan, mana barang yang asli, dan mana barang yang dalam artian tiruan tapi bagus dan lebih murah harganya, seperti itu ya. Itu diinginkan semua orang sepertinya. Selanjutnya ada tindakan ekonomi tidak rasional. Nah, kebalikan dari tindakan ekonomi rasional. Kalau ini secara tidak pakai akal sehat atau logikanya, atau irasional. Nah, tindakan ekonomi ini suatu tindakan yang dilakukan setiap manusia yang menurut mereka akan menguntungkan, namun hasilnya merugikan. Seseorang yang bertindak irasional biasanya tidak mempertimbangkan apa saja seperti biaya, waktu, dan tenaga yang dirugikan. Untuk sebagian manusia, ada yang langsung melakukan tindakan irasional tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Hal seperti ini biasanya akan merugikan mereka. Oleh karena itu, kita harus memastikan sesuatu yang ingin kita beli terlebih dahulu. Karena dengan kelalaian setiap orang bisa merugikan dirinya sendiri. Maka dari itu, sangat penting untuk mempertimbangkan sesuatu yang kita inginkan dengan yang kita butuhkan. Contoh dari tindakan ekonomi rasional, ada seorang ibu yang ingin membelikan mainan anaknya di toko mainan. Dan setelah melihat harga mainan tersebut, ibu ini mengira mainannya sudah murah dan langsung belinya. Padahal si ibu ini belum mencoba untuk cek di toko sebelahnya yang ternyata lebih murah. Jadi dia asal beli aja, padahal nggak tahu di sebelahnya lebih murah, biasanya gitu ya. Kalau ingin lebih gampang membandingkan harga dengan bentuk atau yang sama, biasanya langsung ke online shop ya. Jadi langsung ketahuan dari dua jenis online shop yang mana dari lebih murah, biasanya seperti itu ya. Oke, demikian saja materi dari Bapak. Nanti selanjutnya akan ada tugas untuk minggu ini, jadi boleh dikumpulkannya nanti, boleh minggu depan juga mengumpulkan tugasnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan jauhi dari narkoba dan juga dari apalagi corona ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.